Ada ya kotanya? Bang. Tengahnya kan lagi ya. Mundur lagi nah. Mau kesana mereng gitu. Jasanya awal. Itu mau cocok kan? Ada atau baterainya bakal? Sudah. Ya. Wah, pengen jadi nah. Nah. Soalnya kayak ini gue dapat doang gitu. Nah, langsung Bawah lagi dikit noy. Nah, geser sedikit lagi tuh. Ini bang, lampunya kah? punya mas. Nah, itu kesan lampunya. Cara tarang kan. Situ. Tarang. Cocokan kesan. Kada itu cuman powerbank. Nah, mentor dengan ada di situ. Kalau dingin. Jadi kan putih aja lah rasanya mah. Ini ada pas kencang dulu. Itu suara kada baik doang. Nah bagus lah, apalagi lampunya dinyalain coba tes. Nah, mau ada dasarnya. Nah, saya pas nah. Nah, itu. Ya, tolong jamaah. Mati rokoknya dulu. Jamaah tolong. Itu samping itu tarik sini. Jamaah tolonglah. Ya masuk. Ya. Udah. Jangan sambung lagi kena. Mau lagi ada sampai lagi aja. Ada dua. Mana itu mak ada nih grup. Mau cek Facebook lah, ada menyimak. Ada menyimak nih. Ada di rumah padahal aku kira Bah, Oh, ada yang ada yang membawa. pada langsung sekalian no ya. padahal zaman lagi kicap nih. Karena bawa tuh kisah banyak pandai itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وصحبه والتابعين وتابع التابعين ولأولياء الله والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات على تلك النية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا شيخنا أغثنا يا شيخنا أغثنا يا شيخنا أغثنا. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama diberikan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya sehingga kita kawa hadir di sini sahabat. Dan alhamdulillah pula kita kawa menggawi tunggal gamatan apa nang kita pelajari. Dan insya Allah dengan berkat pian ba'ilmu kemudian pian ma'amalakannya, insya Allah segala amal perbuatan pian diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pula kita seberataan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita sedikit mengulang pada minggu sebelumnya, yakni tentang hadas. Perlu kita ketahui bahwasanya hadas ini orangnya, najis itu bendanya. Jadi kadada orang tuh najis, tapi kalau orang bernajis bujur. Amun orang bernajis namanya apa namanya? Berarti orang tuh berhadas. Apabila berhadas maka ada nang disyaratkan baginya untuk mandi maupun berwudu. Kemudian hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, itu perlunya kita bersih dengan air wudu aja, cukup sudah. Di bawah mandi wajib pang boleh aja, boleh aja juga. Ini sekira nih kisahnya, sekira menutupi yang sunnah aja kisahnya. Ini ada orang salah paham. Ada orang bertakut. Ini kisahnya salah. Orang bertakut. Anu Ustaz ya. Masuk ke dalam. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada kisah orang ini bertakun, ujar inya ulun sebelum sembahyang tuh guru ai ustad ai bau udu ulun 2 kali. Jadi apabila ulun takantut, ulun ada cadangan sebiji lagi dah wudu. Jadi ulun inggi 2 kali wudu. Jadi batal sekali lagi kau aja diwakai. Nah, dia ulun luput. Meskipun pian berwudu 1000 kali, amun takantut batal wudunya. Biar 1000 kali. Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan hadas kecil, maka kita disuruh berwudu. Meskipun pian bestok wudu situ. Kalau ulun berwudu tadi 1000 kali sudah aja. Jadi enak apa aja, karbotol, kada tetap botol.
Jadi wudhu yang banyak itu kada menutupi hadas nang sekali. Kada menutupi, tetap runtuh yang 1000 tadi, dapatnya yang sekali. Itulah berarti imbah bakantut tadi tetap wudhu. Paham? Nah, jadi kada ada istilah wudhu 2 kali, ada sekali pulang tutupannya kada kawa. Tetap botol kada duanya. Kemudian yang kedua yakni hadas besar. Nah, hadas besar ini maka diwajibkan mandi. Bisa lah, mandi sudah. Mandi wajib. Mandi wajib. Oh, belum balik lagi situ. Belum balik. Masya Allah. Jangan dibuatnya Pak. Amai tak ya Allah. Kalau saya tahu amai tak sama kita itu nih. Sama aja Risa, sama aja. Iya. Amun lalakian nang wajib mandi itu apabila inya keluar mani. Keluar. Baik itu tanpa sengaja maupun disengaja. Paham ya kalau? Paham aja lah kok. Jelaskan lagi. Yang disengaja tadi. Jelaskan tadi. Disengaja aja keluar mandi kayak Pak. Aneh. Intinya apabila sudah berumah tangga itu jangan kerja pemandian. Berarti kan udah sembahyangan. Kena karam ha. Gila, maka dalam bini aja ditilang ulit-ulit. Nyete. Yang usah betul tunjukkan sama aja. Para saya aja. Bisa betul tunjukkan. Ini insya Allah kan lawas lagi hari pulang nih insya Allah. Amin. Tapi saran ulun apabila sudah begini jangan kada hadir lagi. Nah, segini siapa aja hadir kita. Terlebih ulun pribadi. Insya Allah kita kau istiqomah sebenarnya. Amin. Nah jadi hadas besar ini maka wajib mandi. Wajib mandi. Masuk ke perhatian. Semalam sampai perhatian lah. Perhatian juga diharamkan menyentuh peti Quran yang kebetulan Quran ada di dalamnya. Nah contoh ini nah. Quran bandak sini kita mencapai sini tetap jatuhnya haram kada boleh apabila kada wudu apalagi sembahyang kada wudu inilah alhamdulillah mun di luar ini jarang kada wudu sembahyang kenapa ya kada sembahyang kebanyakan akan nang sekolah lah takutan terlambat disanksi nggak babar bujur kada nah sama ulu gitu jadi dulu wah ini sadar satawa suraman keingatan waktu tinggal lagi 2 menit masih guring kok inilah begitu wahid ithnain thalatha arba'ah buka telabakan teh mata bertipak inilah katahu siapakah tapi siapakah tapi kawan enggak inilah juhud terus. Nah, yang dasarnya biar kakak-kakak pondokan nih. Amun kada suaka itu berarti orang tuh luar baiknya. Yalah. Pokoknya rata-rata siapa aja insya Allah pernah merasakan apa itu. Ada masaknya yang dasar berat dan awak nih. Yalah. Bapada garing, padahal guring. Belangganan horinya aja garing. Apalagi hanya diangkat orang ading beungah. Kakaknya stop pulang masya Allah. Ulun garing kak air. Ketua OSIS kakaknya kalau apa kabar baleha-lehanya. Kemudian demikian juga haram menyentuh dadampar. Dadampar tuh 4 lah ada di atasnya tuh, nanti paling bawah. Dadampar sama dengan rihal, sejenis meja kecil untuk menaruh Al-Quran atau benda lain sebagainya. Nih rihal atau meja.
tapi halus bentuknya. Kada ganal, amun ganal meja namanya, amun halus itu namanya arihal atau dadambar. Konslet tuh. Koslet sidin kesian. Mati sidin. Yang kebetulan Quran ada di atasnya. Oke. Mati guruan nih. Mati guruan nih. Pakai bang tisu bang. Kada bapak, kada bapak. Kepalakan tadi. Kada bapak. Kita lanjutkan. Hadas besar ialah nani. Dengarkanlah. Ini kalau ai kana luput sebaratan gara-gara modak HP karingan membuka kitab awam. Yalah, dengarkan di sini barangna. Hadas besar ialah yang pertama orang yang bersetubuh. Pahamlah, setubuh. Lain bersebutuh, lain lagi. Ya sama aja Bang, kurang lebih. Intinya antara suami istri. Amun kada sah tuh lo kada tahu lah, kada misalkan intinya berdua laki bini. Yang kedua orang yang keluar mani. Yang ketiga perempuan haid atau nifas. Ada 3. Sini ulun tambahi. Orang yang bersetubuh itu meskipun kubulnya tuh atau kemaluan lelakiannya tuh hanya di muhara luang babiniannya, tetap wajib mandi. Tetap belum masuk lagi tuh santuh udah. Kulit. Makanya tanggung baik terusakan. Ya katia mandi juga. Terus cek. Oke. Ini dikit. Sama aja Bang jatuhnya Allah. Ini terpandang mata ini aja. Terima kasih banyak Betawari. Alah. Kada hanya Kopi jangan. ya bagi dulu bagaimana. Ingatilah bagi yang sudah berumah tangga nih. Kalau anyar nih nak menggawi misalkan kemaluan kita nih. Lawan bini misalkan belum masuk lagi ya, tapi sudah sentuh nih di muhara luangnya. Nah, itu wajib mandi. Itu kan istilahnya kita mengambil apik terlebih sudah masuk tadi. Nyata sudah wajib mandi. Ini kan masih di muhara. Ada banyak pendapat pian. Ulun mengambil apik aja. Amun sudah di muharanya itu maka wajib mandi. Pian bisa terjadi itu. Yalah, kita nih paratan hendak tadi. Kawan hilang. Maka bahabar kada. Maka kawan ini hilang. Tahu mana jamnya paratan seorang hendak itu datang kawan. Ada toh. Ada. Katujuh mahal. Mengatok istilah ganda. Kenapa tuh kawan tahu mana jamnya tuh nakasyak sih Den. Parah kawan nyala. Dan itu. Ngetilah tadi terlebih sudah masuk. Meskipun kada keluar maninya tetap wajib mandi. Menghilangkan hadas besar ini dengan mandi atau dengan tayamum bagi orang yang ada sebab. Tayamum, ini tayamumnya sama kayak wudhu lah. Kalau pian salah paham kena. Amun tayamum wudhu kita tuh semalam sudah belajar lah. Ini sedangkan tayamum mandi ini kayak Pak berarti batajun lah di tanah kada. Tayamumnya sama halnya dengan tayamum berwudhu. Di kapek kayak semalam ya, dimana misalkan sini, nah kita pakakan dulu, nah anyar, gitu, muha lawan tangan aja ngetilah, jangan kena kayak anggota wudhu sebenarnya salah. Kalau tayamum itu muha lawan tangan aja, nya dorong kisah betayamum misalnya nih, naik haji kisahnya nih, lah naik haji, jadi
anu kita nih ya kada kawudu aja kisah ibadah benar. Enak naik haji kisahnya Allah. Jadi pesawat. Jadi di teh orangnya kayak pate tayamum anu nih kisahnya. Kita yang tuh ini aja. Wah, bisa tepak di jendela langsung ke muha. Kada tahu hirang tangan nih. Kada belajar. Cuma ilmu dedengaran. Masuk lan. Masuk. Ayo, bukan ajar orang, bukan. Masuk ke dalam. Masuk sini lah. Ini gini kosong. Sini lah di sini. Kamu sini nih. Masuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masuk. Nah jadi si Din ini pernah belajarnya wudhu aja. Jadi ujar si Din rukun yang pertama niat. Rukun wudhu dibaca si Din. Rukun yang kedua membasuh muha. Rukun yang ketiga membasuh kedua belah tangan. Membasuh itu pakai banyu. Ingatilah Membasuh itu lawan banyu. Tapi si Din ngarannya orang kisah bisa tadi. Membasuh kedua tangan sampai siku. Membasuh sebagian kepala di sini. Imbah itu membasuh kedua kaki. Imbah itu yang terakhir tertib. Ada 6 di sini. Rukun wudu. Oh, di sini. Rukun tayamum beda. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muha, yang ketiga membasuh tangan. Dalam artian kita menapak akan dabu tadi. Yang keempat berturut-turut. Jangan terbalik, tangan berdahulu, jangan muha dulu. Ada sebab untuk bertayamum, tapi apabila ada banyu maka tayamumnya itu kada soh, diganti. Ini misalnya di Palangka satahunan banyu kering misalnya, setahunan ini mustahil bang, cuma kada tahu bang kita lah setahunan misalkan. Pokoknya kapanarung karing banyu, kapalabuhan karing lalu banyu. So pelabuhan karing itu berarti habis lah. Jadi limbah kita lagi setahunan dari kita bertayamum, sekalinya jalan banyu di ledeng. Mbah itu pian pas di ledeng tadi hidup banyu, pian sudah bertayamum. Mbah itu pian sembahyang. Ingat gara-gara tayamumnya itu sudah kada soh, maka sembahyangnya kada soh. Makanya kita langsung berwudu ketika banyunya mengalir. Jangan tadi sudah juga aku tayamum, jangan. Tayamum itu apabila banyu kadada. Amun banyu nyaman langsung. Tapi jangan banyu minum diolah. Bertayamum apabila banyu itu krisis. Jangan bawa bertayamum. Karena banyu yang ada itu sagin minum. Ngerti? Lebih mudarat masuk apabila banyu ini sagin masuk ke awak daripada kita hambur-hamburkan sagin berwudu atau mandi wajib. Karena stoknya terbatas, maka boleh bertayamum. Kemudian diharamkan bagi orang yang berhadas besar itu yang pertama, nah dengerin berkat sambahyang, gitu. Kada wudu aja kada boleh sembahyang yang Allah, apalagi berhadas besar. Yang kedua tawaf dalam artian berhaji. Yang ketiga menyentuh Quran. Yang keempat mengangkat Quran. Yang kelima membaca Quran untuk mendarus atau mendaras. Yang keenam berhenti di dalam masjid. Oke, adakah yang takonakan? Ada yang takonakan? Itu ada bikin. Silakan Andi. Mewakili. Aja. Ini kalau
Itu pengambil ada bapak sama-sama juga. Ayo. Nyamuk nih. Amun misalnya kita mimpi kita keluar kok tapi bajunya dingin benar, baju es. Ada lagi baju orang lain, boleh kan dibasuh aja Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari sana kita. Jadi si Dini berdiam di Australia. Kalau di Australia paling ujung benar. Jadi situ musim dingin aja ya kalau. Jadi orang itu tamimpi ya kalau kada dikeluarkan sengaja kada tamimpi lalu keluar mani tadi. Ujar Sirin, apakah boleh dibasuh aja dengan sebab dingin keluar biasaan gitu, bersengatan dingin, apakah boleh? Oke. Jadi ada pendapat sebagian ulama bagi orang nang badiam di kutub-kutuban. Maka kutub-kutuban ini pian dingin berataan. Jujur kutub-kutuban ya, untung-untungannya lah kutub-kutuban. Maka bagi orang yang sudah mukim, maka tetap bagi inya itu mandi mukim. Ngerti mukim lah. Mukim itu sudah mendarah daging lahir di situ inya. Atau paling kada minimal inya sudah lewat daripada jangka 3 bulan. 3 bulan berapa hari? 90, anggap 100 hari sudah berdiam di situ. Maka inya sudah terbiasa dengan kondisi situ. Beda lawan orang nang hanyar. Orang yang sakin. Orang yang sakin itu orang hanyar. Hanyar berdiam di situ, atau orang musafir. Hanyar berdiam di suhu minus sekian kita kan mahirin hari panas kayak ini ya, kalau menggawi lawan bini tengah hari panas-panasnya masya Allah mandinya tepalo ya kalau. Nah maka bagi inya diperbolehkan untuk dibasuh aja karena inya belum terbiasa dengan kondisi suhu tersebut, maka diperbolehkan. Tapi bagi nanda wajib mandi karena nanda mahir berdiam di daerah Saudi ya kalau sama Haris juga. Tapi insya Allah bukan pian berdua berdiam di situ setahun ya insya Allah bening. Kada pak padang es. Padang es tuh awak pucat berita jujur pasti habang awak tuh ya habang lah. Nah, habang awak di padang es. Nah, jadi barang siapa nang hendak awaknya bening maka berdiam di padang es. Nah ya bisa. Oh ya Dit juga mana Dit? Oh ya Dit juga. Nah ya Pak ada kan lagi. Inge. Apa nggak? Belum sih. Dapat Quran, ada sengaja menduduki, apakah itu ada sanksinya? Oke, terima kasih. Jadi ujar sidin tadi dia dampar Quran atau kayaknya jana ada Qurannya ya kalau kita tak duduki. Nah, apakah ada sanksi bagi orang yang tak duduki Al-Quran? Tak duduki. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Segala sesuatu, garis bawahilah, segala sesuatu apabila tanpa disengaja maka tidak apa-apa. Tapi apabila kita dengan sengaja maka kita wajib menebus kesalahannya. Sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak apa-apa. Tapi bagi kita yang mengutamakan adab maka kita diharuskan
diharuskan aja kada wajib diharuskan untuk basalamatan dengan niat bihormatil Quran, menghormati Al-Quran, karena kita kada sengaja taduduki atau tajajak lah ngerti. Beda halnya dengan orang yang sengaja. Amun sengaja maka inya wajib mengucap 2 kalimat syahadah pulang. Ngerti? Bahaya benar karena Al-Quran itu kalamullah. Bahaya, jangan sengaja, jangan coba-coba. Kita sudah iman lama, iman itu menggawi wirid jarang, apalagi bakawanan bahasa kasar, bahasa sambatan nyelah, sampai marah saja. Kada batik tunjukkan, nyalah, jangan tunggut pindah iya, nyelah. Nah, kita apabila kada sengaja tadi basalamatan baca 2 selamat bihormatil Quran, apabila sengaja maka wajib membaca 2 kalimat syahadah. Kalau dari itu bukan sanksi tapi hanya untuk penghormatan terhadap kalamullah. Jadi basalamatan jangan baca 2 selamat. Qurannya kada ada. Nah, kalau nih dadamparnya aja maka kada apa aja. Nah, kedirun cerita duduki ini misalkan nih kita mandang Quran di bawah sini lah sejajar lawan kita kada sengaja itu terlihat masya Allah Quran, kita angkat Qurannya. Nah, makanya kita baca doa selamat barangnya wadai kah dihormati Quran, kada perlu yang mengiya orang sakampungan, kada perlu. Kebanyakan orang salah paham basalamatan tuh mengiya orang banyak, kada basalamatan tuh berduaan kan ulun lawan ari misalkan baca 2 selamat sudah ya Allah. Nah, selamatan tuh cukup berduaan, cukup dah baca 2 selamat sudah. Kalau didampar aja kada apa-apa ngai, kecuali ada Qurannya dihiga misalkan, nah, maka kada apa-apa. Adakah lagi? Masya Allah. Pada misalnya kantor pada boleh habis sambatan. Sama aja. Aslinya bang, kenapa dapat? Allah ya. Adakah lagi? Mas Bob saja. Adakah lagi? Contoh aja Rusdi tadi. Itu pian dasar bagi orang nang hanyar badiam situ dasar kada kegampangan. Bako kerucut. Makanya buahnya acak minum tuh kada sampai mabuk. Ada buah kita mabuk lah ya. Buahnya itu daripada menghangatkan diri. Maka itu ada pendapat juga. Boleh menghangatkan diri dengan yang sesuatu yang kada dibolehkan bagi syara, bagi agama. Contoh tadi alkohol, amun di badan kutub boleh hangat awak kelak, jangan sampai yang habang muka nah. Apalagi papan layar nama Tapi kalau yang di Indonesia nih bang ya Pak? Kalau yang kita iklim di Indonesia namun di negara kita nih lain daerah kutub-kutuban, maka kada boleh meskipun sedikit. Beda halnya kita nih ada banyu, imbah itu hendak merasa ini banyu ini, nah kita kada tahu isinya apa, pas dirasai misalkan panas nih misalkan, maka kada bapak. Amun diulang sekali lagi, itu mah nagasi. Laos kada aja lah. Kada boleh namun di negara kita. Apa? Misalnya hujan bang sehari Hujan sehari. Ini sedang biar setahunan di Indonesia nih hujan aja tetap ada. Karena apa? Karena iklim kita ini tropis, kada kayak di kutub tuh dasar kada ada matahari ada gitu, tetap dingin luar biasa. Ini jangan mengolah hukum surang mana hujan seharian dia. Adakah kawannya tambahannya? Ya. Aku 20
Kadang lagi aja melayakan. Gitu. Ulah. Dingin hari kawan nenek. Bisa. Berarti haram masalah. Haram. Ada boleh ini boleh ya kalau. Nah, banyak janji yang dihiga aja. Ikam berapa? Ikam 100, aku 200. Hujan. Soalnya hutang dulu. 5.000. Apalagi rancak mau jabe. Ikam dulu lah. Enak kok. Janji. Kita berjanji dalam hal kebaikan aja kada kita tepati itu kada sah. Terlebih itu yang kada baik nyata ya kada sah. Kawan misalkan lah, karena kita isok lah malam minggu deh, kita lah di rumah Hano misalkan janjian sudah, kita kadang mendapati bagus tuh, malah jadi pahala pakai kita menjauhi yang namanya kemungkaran. Ngete, menjauhi. Kasihan bagi orang yang membawa itu, inya nang menanggung dosa bagi kawannya yang tadi menanggung. Musababnya apa? Kawan itu tak minum tak taguk gara-gara inya membawa itu. Coba kan jangan dibawa itu, maka kada tertaguk. Yalah. Nah, jadi bagi kita yang membawai itu yang menanggung dosa kawannya tadi. Kada ada istilah menghormati, pelengnya. Maka pian bagi orang yang pernah tajabur ini langsung dari Kakanda Haji Agus Piani ujar sidin, bagi orang yang sudah tajabur di dalam kegelapan itu ngalih benar melepasnya. Ternyata yang terlebihnya dengan kawan. Biasanya kawan itu menyambat mematah. Meskipun kita kada minum duitnya aja sama dosanya. Ngerti? Jangan kena duitnya aja sama aja dosa minum sekali. Jangan. Itu salah paham dalam artian kita nyumbang duitnya aja sudah termasuk. Apalagi umpat. Nah, banyak orang salah paham. Sama aja juga dosanya aja minum sekali. Nah, iya tuh minim mana tuh otak larang dijual. Ini orang-orang kayak itu otak larang dijual. Kata kita pakai. Ingatlah, jangan hendak lagi menggawi sesuatu yang dilarang oleh syara. Siapapun itu yang sangat ulun bertaan lah. Siapa aja yang baju coklat kah, baju hirang kah, baju apa kah? Sama aja, jangan tertawa. Kalau kada menyinggung menyambat saja. Lah mudah-mudahan kita baik sebenarnya. Amin. Adakah lagi? Adik? Pandu pinarannya pandu nih HP terus nih. Periksa bang pasangannya kalau pina ada yang pencet tuh nah. Yang ini kawan juga bang jahatnya. Ada seorang Jawa. Adakah lagi? Minum dulu silakan. Ini. Aja. Anu kada mendengar. Sekarang nyaman. Yang menyentuh Al-Quran tuh nah, menyentuh Al-Quran keadaannya hadas besar, tapi kita nih hendak memindahkan kayak apa tuh? Darurat. Oke, terima kasih. Jadi ada kejadiannya kalau ini kisah. Cuma bujur kadang ada tahu, tapi kisah. Jadi ada Al-Quran di masjid ya kalau atau di melanggar atau musola majelis kah? Imbah itu kebakaran. Api, kelepakan gua tuh. Kira-kira sama kita wudhu dulu ya, api dulu santai aja. Dilanggar sudah kebakaran, wudhu dulu aku aja nama Quran. Jangan. Apabila darurat atau darurat maka boleh. Makanya julun semalam kita perlu ketahui segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah apabila dalam keadaan darurat maka boleh. Contoh kayak makan babi semalam nanti ingatlah, maka boleh apabila darurat. Tapi amun koler beda lagi lah, koler wudhu aja, nah, beda lagi.
Kalau koler itu haram. Tapi kalau darurat maka boleh. Misal lagi. Inya nih kada kawa bepuat. Tapi dalam keadaan genting, kebiasaannya orang nang itu kau bepuat. Misal orang ini pina kada sehat. Coba jam api langsung buka tuh. Padahal kadang tapi kau berjalan, tapi ketika mendengar sesuatu yang mudarat pakai dari inya, maka inya jadi sigar. Misal hari biasanya membawa kulkas 4-5 lapah lucut. Tapi ketika genting berdua kawan, bujur ulun seorang nah. Waktu kejadian semalam berdua ulun mangkat kulkas tuh kawan. Imbah tuntung membeli maju lucut. Beda lah. Apabila segala sesuatu yang mudarat pakai diri kita tuh biasanya kita tuh semangat. Misal anak atau dangsanak kita dihantam orang, kita tuh mobil hati benar lah. Tapi amun kita aja disambati orang kita biasa aja. Tapi amun bini kita, anak kita, pola kita disambati kita nih mangket benar panas benar. Nah sama tuh, itulah lumrahnya manusia. Makanya apabila segala sesuatu yang kada dibuli akan oleh syarak atau agama, apabila ada sesuatu yang membolehkannya maka boleh. Contoh berdusta haram hukumnya. Berdusta apalagi hari-hari berdusta aja. Hari goreng nggak kalau berdusta. Ada orang kayak itu ada mengendak cari iya. Ada hari-hari jauh. Makanya ada riwayat dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika berjalan di muka atau di jalan muhara rumah orang tuh pasti dia meludahi. Setiap kali lalu di muka rumah tuh meludahi terus. Jadi suatu ketika baginda Rasulullah SAW lewat di muka rumahnya. Kada dia lagi meludahi. Karindangan Nabi mana nih soanang nih? Biasanya nih rutin istiqomah. Bahasa kita tuh kalau meludahi maka lo dak-dak apa tuh? Benci lo Nabi. Jadi Nabi ini bertakon dengan orang. Mana nih si Anu bin Anu nih? Ujar orang si inya garing Nabi ya. Nabi aja aku ke rumahnya bilang. Ketika baginda Rasulullah SAW ziarah ke rumahnya, menangis orang tuh. Kawan akrab yang kisah akrab tadi yang kisah menakarakan nih kisah yang sahabat kumpulan tadi terus kadet datang. Sedangkan Rasulullah SAW yang inya muari, yang inya musuhi, yang inya dendami datang. Yang kawan tadi, yang bapak dah kawan benar dan besti tadi. Besti tadi lah. Kada datang lo. Kisah auran lah, kabuntok lah. Ada aja alasan tuh. Lah. Siapakah tuh? Ada tuh. Ada alasannya. Musuh. Ibaratnya tuh orang kita muari, baiklah nangis orang. Langsung ini saya coba iman langsung. Nah biar. Makanya kita amun ada orang tuh kada ketujuh lawan kita jangan sarik. Pas dilawani kepeleng aja langsung. Karena manusia itu kadar sabarnya itu beda-beda. Kadar sabarnya beda-beda. Antara nih Nur Ahmad lawan Muhammad Saman lawan Muhammad Fajar beda-beda sabarnya. Beda. Fajar misalkan disambati santai ya. Ulun disambati bisa mantap. Atau Nur Ahmad disambati tiba diam aja. Tapi ya hati awas. Itu beda-beda. Kadar sabar seseorang itu beda-beda. Maka dari itu Rasulullah SAW anjurkan bagi kita kaum muslimin sabarataan, umat Nabi sabarataan,
dalam hal itu disamaratakan. Makanya tadi bungaskah, hirangkah, randahkah, tinggikah, lamakkah, kuruskah, orang itu berlaku sabarataan apabila dalam keadaan darurat maka diperbolehkan. Jadi apa aja, siapa aja orangnya, bungaskah, apa kacamata kah, kada kah, pesek kah, mancung kah, sama pokok rata sabarataan. Makanya apabila pian terdapat di dalam hadis atau di dalam Al-Quran ada kalimat man. Man itu berlakunya saking sabarataan orang. Man itu artinya siapa, barang siapa atau siapa aja, maka berlakunya saking sabarataan orang. Lakian kah bebinian sama. Paham? Ada yang kada paham takut akan ini. Silakan. Kita istirahat sejenak. Diminum lah. Merokok kena aja ini. Jebol kena. Diangkat boleh, diangkat boleh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Tambahan orang yang berhadas besar nomor 1 dan 2 tiada diharamkan masuk di satu pintu masjid. Pahamlah nomor 1 dan 2. Nih kita berbalik ke halaman 12. Hadas besar ialah 1, 2, 3 adalah. Nah jadi orang yang berhadas besar nomor 1 berarti orang yang bersetubuh, dan 2 orang yang keluar mani. Nah jadi sini intinya orang yang berhadas besar, bersetubuh atau keluar mani tiada diharamkan masuk di satu pintu masjid dan keluar di pintu yang lain dengan tiada berhenti. Nah, dalam artian orang yang kada mandi wajib lagi, yang belum mandi wajib dengan sebab bersetubuh dan keluar mani, kada apa-apa masuk masjid. Asal jangan singgah, masuk aja, lewat aja misalkan, boleh aja. Bedaannya lawan orang yang perempuan yang haid dan nifas, maka kada boleh sama sekali masuk. Kenapa sebabnya kada boleh? Dahulu itu apa namanya, laurier atau apa namanya, merek nanti sambat. Pokoknya itulah kabak bebinian itu kada ada. Jadi ditakutkan itu titik maka bernajis. Apabila orang karena titikan darah tadi maka orangnya berhadas. Kasihan orang, itu sebabnya asal muasalnya. Nah, kayak Pak wah ini ada kababnya lah. Kayak Pak tetap hukumnya masuk haram babinian yang haid dan nifas. Beda lawan orang yang keluar mani dan bersetubuh tadi, maka boleh asalkan lewat aja. Apabila mundar-mandir hukumnya haram. Nah belum balik maka hukumnya haram. Oke, ada kan? Tanya. Kalau di dalam Pak majelis Bang bro, kamu masjid lawan sholat kalau boleh Pak. Ya. Majelis Bang sama kan? Oke, terima kasih. Bagaimana dengan halnya majelis? Yalah. Kita kayak Pak menganggap majelis itu, majelisnya tuh di bawah sembahyang lah.
Jadi misal majelisnya itu di bawah sembahyang atau suatu kali di bawah sembahyang, terlebih dibawa untuk sholat Jum'ah, maka itu diharamkan bagi orang yang haid dan nifas. Maka dibolehkan baginya hanya di pelatarannya saja. Ada pula yang mengharamkan bagi orang yang haid dan nifas meskipun di pelatarannya. Kenapa? Karena bagi perempuan itu seyogyanya di rumah aja. Babinian di rumah aja. Kada diwajibkan bagi babinian sambayang berjamaah di masjid, di musalla, di masjid, di surau dan lain sebagainya. Tapi bagi lelakian diwajibkan untuk sembahyang berjamaah. Jadi bagi babinian harus minta izin lawan lakinya meskipun itu ke majlis, karena izin laki itu suatu kehormatan bagi seorang istri. Jadi pian menada bini misalkan lah katujuh tolak ke majlis, izin akan jauh dulu, karena kalau bini kita kada sempat bebadan, nah, maka izin akan jauh dulu. Atau ini keluar menukar acan kah atau apa kah menukar lah, kada izin dan kita izinkan dia berdahulu yang atau beb atau apakah pian cara pian ya, namun pian keluar rumah untuk bata tukar keperluan kita, maka ulun izinkan. Ingatilah bagi babinian pada bini pian berataan kada sahih inya keluar rumah tanpa izin lakinya. Gitu. Apalagi lakinya mau kada laur-laur menghibah orang gawian. Lebih itu kasihan lakinya yang menanggung dosanya. Kasihan. Banyak orang kada tahu deh. Harap lawan laki. Ngerti? Laki itu karomah kita apabila sudah berlaki. Ngerti? Banyak kan ibu-ibu kayak itu ke majelis terus sekalinya kada beizin lo laki sarik, jangan balas sarik lo laki, jangan dipadahi dikusut ya, atau diservis ke dulu kalau yang ini ke majelis ini masya Allah main menambah ilmu kita, menambah silaturahim antar tetangga, memperbaik hubungan kita misalkan itu. Ada laki ada intai lah, bini ke majelis disariki, bini ke bayang berjamaah disariki, surang gawin mabuk aja, badak, nah maka bini nih, ke organ tunggal bayiannya, ke majelis, ke maulidan, ke Isra Mi'raj ada suah, meskipun tetangga lah menyarani, oh anak. Kanalah imbah isya besaruan mahal memaku kades buah tulak, tapi amunnya tadi berorkesan organ tunggal kada bari orang tulak menyerawin. Ada orang kayak itu pada baca cari dia ada. Apabila ada orang kayak itu bisikinnya 2 kalimat syahadat di telinganya, sariknya pasti sarik itu menganggap aku kada beragama kan. Pasti sarik. Kenapa? Itu biar hati-hati orang kayak itu biasanya katuju dimondar mandiri oleh syaitan, bakawan lain syaitan, atau inya bosnya syaitan bisa juga, inya menyuruh syaitan bisa juga. Orang tuh kada suka majelis katuju ke organ-organan itu bujur ulun kada menyambat siapa aja memarina kita kah di sana kita kamu ada kayak itu ditagurakan. Makanya ada istilah seimbang akan antara amaliyah dunia lawan amaliyah akhirah. Seimbang akan. Terlebih masalah akhirah itu lebih kita utamakan. Lah, sebenarnya mudah-mudahan kita kau menggawinya. Amin. Ya rabbal alamin. Adakah lagi? Pahamnya Allah tadi. Nah, kalau paham kita ulang-ulang. Ada Ipan? Ada.
Silahkan diminum sambil. Anda rancak Anda rancak di mana mengalor? Rancak di mana nih? Ini kan lo taruh ya, bisa pacaran nih, tapi taruh ya, tapi berjalan kan ada kedua kopinya kan. Yang dibahas ajas. Jadi dewasa ini atau zaman wahini banyak orang menyalahgunakan kata ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling kenal, saling mengetahui apakah ini cocok segin aku, apakah kawan dibawa segin berumah tangga atau kada. Itu ta'aruf. Tapi amu kujok berdua kujok ting ting nong tek dong. Bis bahaya musababnya karena rancak batamu maka tagawilah bahaya. Syaitan itu hadir. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Untung barang dulu ya kalau untung barang dulu barang naik kelakuan kita bahasa misal. Jadi pian syaitan itu hadir musababnya gara-gara kita juga memulainya. Sebelum syaitan menggoda, syaitan itu dikerik. Kada kau digoda-goda nih, apa ya aku nanti adit. Kalau pakai mata, diculik dulu. Det, mau berjalan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada habar sekalinya. Bakajut nikahnya. Sekalinya gandul barut adit. Nah makanya dari itu kita hindari akan hal itu. Bedalah ta'aruf itu saling kenal. Ada betamuan. Kayak ini ada orang. Ini ada jaga batasan kita. Jangan bahasa yang pacaran. Ta'aruf aja juga. Cuma jaga batasan. Boleh kita membawa berjalan asal dengan izin kawitannya. Lalakian yang jental itu izin lawan kedua orang tuanya. Yang berculikan kepada tugas lah, tugas terus. Tugas biologi. Kalau ulama ambil sesuai zaman, zaman kita wah ini dengan zaman bahari beda. Bahari apalagi kada ada lalu HP. Yalah, bahasa suratan gini wah sampai. Yalah. Apalagi kawitannya mendapati kan lalu kan kita kirim. Ujar ayam beb tadi, ulun saban minggu mengirimi surat mampian. Ujarnya kada ada ulun dapat surat sekalinya kawitannya dengan panik. Ada wah ini nyaman becetan. Beb, rumah kosong. Bersihkan rumah itu naik apa? Nah wah ini kebanyakannya individualnya lah. Individualnya kita menyalahgunakan kata ta'aruf tadi dengan orang yang memperbuatnya. Tergantung orangnya. Siapapun itu tergantung orangnya. Perkataannya ta'aruf, tapi itu deh. Kita lihat motor misalkan di hotel mana kah? Asalkan aku motornya nih. Motor anu nih sih bisa. Ngajak ke majelis tuh ya. Soalnya kawan minjam ya. Makanya hati-hatilah. Amun kawan katuju minjam motor orang hati-hati. Maulah orang seuzon. Jadi fitnah orang tuh deh, bujur jalan dia tuh. Gara-gara kawan. Pinjam motor 1 match ya. Hendak ke anak. Kawan mana dulu? Jelas. Nih, ada kawan melihat anu aja. Motor ikan nggak ada. Aku melihat di Wisma itu jadi ada parkiran. Ini aku nggak tahu jadi. Gara-gara kawan tadi. Nah, makanya
Makanya kita menandak minjam tuh bebadah bujur-bujur, dan kita ngambil apik misalkan kita tahu kawan dicacat jangan dipinjami meskipun kawan benar kadusan pinjami. Kalau kita mau fitnah orang saking diri kita. Pak, paham aja kalau tergantung orang ada amun inya bisa menjaga dirinya terlebih untuk bersentuhan, contoh kan ini tangan. Nah kayak ini tasnya di jalan kian belum nikah lagi, kayak ini taruh di jalanan, ya lah. Haram, kamu kalawasan jadi harum nih nak. Itulah jaga sikap kita, amun hendak lah kasih aja. Lah. Bisa tunggut Dewi, nyala. Jangan taruh Pian sebagian terlebih Al Ustaz Abdul Samad sini menyebut haram. Kenapa? Ya, zamannya sudah ta'aruf kakanak-kanu ini itu bang berjalanan ke hotel, tugas biologis zaman tadi itu Ustaz Abdul Samad itu menyebut itu haram karena zamannya. Tuh kebanyakan sudah itu paham ya Allah. Nah maka dari itu kita misalkan nafsu itu hendak keluar cepat dihajar, jangan ditunda-tunda lagi, jangan ditunda. Panduai dah lagi ya nanti lagi apa kamu nggak tanggung gila kita usahakan sedikit lagi. Kalau hadas besar itu haid atau nifas, maka yang diharamkan tambah 3 lagi. Bertambah 3. Apa aja? Gitulah. Ini segini pembinian aja. Kalau yang anda hendak juga jangan dah. Beda nih segini pembinian aja. Yang pertama puasa. Yang kedua bersetubuh. Yang ketiga bersedap-sedap antara pusat dan lutut. Paham? Antara pusat dan lutut. Berarti ini. Paham ya kalau? Nah itu. Muka belakang sama aja. Pokoknya antara pusat dan lutut. Nah, muka dan belakang sama. Kada boleh sedap-sedap kalau apakah basang kadi kah misalkan baru tali liur mata terbalik-balik itu kada boleh. Bagi babinian juga bang. Ini babinian nih. Nanti. Yang kedua nih bersetubuh. Ngetilah. Haram menjima bininya ketika dalam keadaan haid. Kayak apa caranya? Ada caranya kayak nagin basalah. Bisa gini, bagi anu jangan nampak mata aja atau yang sudah bini aja. Ada caranya jima dengan bini yang haid. Karena nafsu ini kadang dikendalikan ya Allah. Nah, karena halal juga dah. Bini. Ya kalau yang biar mabuk misalnya. Kamu jangan kayak barbar. Nah, sedekah. Paham aja lah kok. Dah kata konakan. Pada. Nanti nama kata itu mati kurang. Nakasipan dua apa ya teman-teman tadi? Ares. Bagus nada hari ini nah barang mana. Bagus. Kenal orang konsep pulangan apa pertanyaan. Ya. Ada kan? Kalau ada kita tutup lah. Andi apa? Andi teman-teman Andi. Dijawab lah. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala apapun yang kita gawe itu disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lagi sabarataannya diberikan oleh baginda Rasulullah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baril ansala khilafnya pun maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك الواسعة. اللهم اكتب السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمنا وأحبابنا وأصداقنا وذرياتنا وأمهاتنا وآبائنا وجيراننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah.